Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdirinya kami di sini akan membahas eh, tugas sejarah Indonesia, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Langsung saja kepada materi. Latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme memiliki arti penjajahan atau penguasaan terhadap suatu daerah dan suatu bangsa oleh bangsa lainnya. Kata koloni berasal dari bahasa Latin, yaitu kolonia, yang artinya tanah. Tanah permukiman atau jajahan. Kolonialisme merupakan suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Negara yang dikuasai biasa disebut dengan koloni. Kata imperialisme berasal dari kata imperator, yang artinya memerintah. Imperialisme merupakan suatu penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Penjajahan dilakukan dengan membentuk pemerintah jajahan atau dengan menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan di daerah jajahan. Berikut faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudra. A. Jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. B. Kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negara Cina melalui pelayaran. C. Penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bumi ini bulat. D. Penemuan kompas atau petunjuk arah mata angin. E. Semangat Reconquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya. Tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Agar dapat menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari daerah sumbernya. Cara tersebut dilakukan dengan menerapkan monopoli perdagangan. B. Menguasai wilayah strategis untuk perdagangan dan basis militer. C. Mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya alam suatu wilayah. D. Ikut campur tangan dalam urusan politik suatu wilayah. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. 1. A. Bangsa Spanyol. B. Bangsa Portugis. C. Bangsa Belanda. Dan D. Bangsa Inggris. 1. Kekuasaan Poch. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah berdagang rempah-rempah. Setelah berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan mendapatkan keuntungan yang besar, Belanda juga berusaha mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Tujuan dibentuknya VOC adalah menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal, memperkuat posisi Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa ataupun dengan bangsa Asia lainnya, dan membantu persaingan dengan bangsa Eropa ataupun dengan bangsa Asia lainnya, dan membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol atau dalam bidang keuangan. Agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan leluasa, VOC oleh pemerintah Belanda diberi hak istimewa yang disebut sebagai hak oktrooi. Adapun isi hak oktrooi adalah hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah, hak untuk memiliki angkatan perang, hak untuk memerintah wilayah yang diduduki, hak untuk mencetak uang, hak untuk melakukan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia, dan hak untuk membantu keuangan pemerintahan Belanda. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain sebagai berikut. A. Ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah milik penduduk supaya produksi rempah-rempah tidak berlebihan. B. Hongi Touchdown, pelayaran hongi, yaitu pelayaran menyusuri pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempahnya kepada pedagang lain.
Apabila diketahui ada yang melanggar, mereka mendapatkan hukuman yang berat. C. Verplisti levarinti, yaitu rakyat wajib menyerahkan pajak berupa hasil bumi di daerah yang tidak sesuai POC. D. Frankenstelsel, yaitu kewajiban bagi yaitu kewajiban bagi rakyat untuk menanam kopi di daerah periangan. Hasil kopi nantinya akan dibeli dengan harga yang telah ditetapkan oleh POC. E. Kontingenten, yaitu rakyat diwajibkan membayar pajak berupa hasil bumi. Berikut hal-hal yang menyebabkan kemunduran dan kebangkrutan. Banyak korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC. B. Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC. C. Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar. D. Persaingan dengan kongsi dagang lain seperti kongsi dagang Portugis atau Compagnie des Indies dan kongsi dagang Inggris East India Company. E. Utang VOC yang sangat besar. F. Memberikan dividen kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran. G. Berkembangnya paham liberalisme sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan. H. Kedudukan Perancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795. 2. Penjajahan pemerintah Belanda. A. Masa pemerintah Republik Bataaf. Surat-surat Kew yang isinya agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris dan bukan kepada Prancis. Dengan perintah tersebut, kemudian pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di India seperti Padang pada tahun 1795 serta pada tahun 1796 menguasai Ambon dan Banda. Inggris memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. 1. Pemerintahan Herman Willem de Angeles. Tugas de Angeles sebagai gubernur jenderal di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, mengatur pemerintahan di Indonesia, dan membereskan keuangan. Berikut pembaruan-pembaruan yang dilakukan de Angeles selama penjabat di Indonesia. A. Bidang pertahanan dan keamanan. 1. Membangun jalan raya dari Anyar, Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten, sampai Penarukan, ujung timur Pulau Jawa, sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan tersebut dinamakan Jalan de Groot Posteg yang sering disebut dengan Jalan de Angeles. 2. Membangun benteng pertahanan seperti benteng Meester Cornelis. 3. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyar dan ujung kulon. Pembangunan ini dapat dikatakan tidak berhasil. 4. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu ke Nusantara, de Angeles tidak membawa pasukan. Peningkatan tersebut dari 4.000 menjadi 18.000 orang. B. Bidang politik dan pemerintahan. 1. Kekuasaan raja di Nusantara dibatasi secara ketat. 2. De Angeles memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar atau hoofdafdeling yang kemudian dikenal dengan keresidenan atau residenti. Setiap keresidenan dapat dibagi menjadi beberapa kabupaten Regenschaft. 3. Berdasarkan dekret tanggal 18 Agustus 1808, de Angeles merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur atau wilayah yang memiliki otoritas dan 28 kabupaten terkait dengan hal tersebut. Maka kerajaan Banten yang
dan di Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. 4. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah atau kolonial yang digaji. Meskipun demikian, para bupati tersebut masih memiliki hak-hak feodal tertentu. C. Bidang ekonomi dan keuangan. 1. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. 2. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. 3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. 4. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta. 5. Memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta. Melakukan penggabungan banyak daerah di dalam wilayah pemerintah kolonial, misalnya daerah Cirebon. D. Bidang hukum dan peradilan. 1. Dalam bidang hukum, Dayanles membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang pribumi, dan pengadilan untuk orang timur asing. 2. Melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi ternyata Dayanles sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada pihak swasta. E. Bidang sosial. 1. Rakyat dipaksa melakukan kerja rodi untuk membangun jalan anyar penarukan. 2. Pembudakan dibiarkan berkembang. 3. Menghapus upacara penghormatan kepada residen sunan atau sultan. 4. Membuat jaringan pos distrik menggunakan kuda pos. 2. Pemerintahan Jan Willem Janssens. Dengan ditandatangani perjanjian tersebut, Indonesia menjadi jajahan Inggris. Adapun isi kapitulasi Tuntang adalah sebagai berikut. A. Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. B. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. C. Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus. D. Semua utang pemerintah Belanda yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. B. Kolonialisme Inggris di Indonesia. Sejak penandatanganan kapitulasi Tuntang, wilayah Indonesia menjadi jajahan East India Company atau EIC, badan perdagangan Inggris yang berpusat di Kalkuta, India, dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Minto. Untuk wilayah Indonesia, Lord Minto mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai pemegang pemerintahan. Sebagai penguasa di India, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Untuk menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang kepada 3 prinsip berikut. 1. Segala untuk kerja rodi dan penyerahan wajib diganti dan dengan penanaman bebas oleh rakyat. 2. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapus dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. 3. Atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, rakyat menggarap dianggap sebagai penyewa. 1. Bidang pemerintahan. A. Membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresdinan. B. Mengganti sistem pemerintahan kolonial menjadi sistem pemerintahan feodal. C. Bupati-bupati dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah pemerintahan pusat. 2. Bidang ekonomi. Raffles berusaha melakukan tindakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Berikut beberapa kebijakan Raffles. A. Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. 2. Penghapusan sistem monopoli. 3. Penghapusan kerja rodi dan perbudakan. 4. Penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. 5. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. 3. Bidang ilmu pengetahuan. A. Menulis buku yang berjudul The History of Java yang dibantu oleh juru bahasanya yang bernama Raden Aryo Natodiningrat dan Bupati Sumenep Notokusumo. B. Mendukung Batavia Genopace, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
C. Menemukan bunga Rafflesia arnoldii. D. Merintis kebun raya Bogor. Isi kontrak politik antara Sultan Raja dan Raffles Inggris antara lain sebagai berikut. 1. Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwono dan Pangeran Natakusuma, saudara Sultan Sepuh, ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian dan Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Paku Alam. 2. Sultan Hamengkubuwono dan putranya Pangeran Mangkubiningrat diasingkan ke Penang. 3. Semua harta benda milik Sultan Sepuh selama penjabat sebagai Sultan dirampas menjadi milik pemerintah Inggris. Pemerintahan Raffles di Indonesia berakhir ditandai dengan adanya Convention of London atau Konvensi London pada tahun 1814 yang ditandatangani oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris. Adapun isi Convention of London antara lain sebagai berikut. 1. Indonesia dikembalikan kepada Belanda. 2. Jajahan Belanda seperti Thailand, Kaap Koloni, dan Guyana tetap di tangan Inggris. 3. Cochin di pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. C. Dominasi pemerintahan kolonial Belanda. 1. Pemerintahan Komisaris Jenderal. 2. Sistem tanam paksa atau kultural sel-sel. Berikut adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem tanam paksa. A. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan. B. Jatah tanah untuk tanaman berkualitas ekspor melebihi 1/5 dari lahan garapan. C. Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib tetap dikenai pajak tanah. C. Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib tetap dikenai. D. Setiap kelebihan hasil panen tidak dikembalikan lagi kepada petani. E. Kegagalan panen tanaman wajib tetap menjadi tanggung jawab rakyat. A. Dampak positif. 1. Rakyat Indonesia mengenai teknik penanaman jenis-jenis tanaman baru. 2. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. B. Dampak negatif. 1. Kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. 2. Badan pajak yang berat. 3. Pertanian, khususnya padi, banyak mengalami kegagalan panen. 4. Kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat sehingga jumlah penduduk Indonesia mengalami penurunan. Sekian bahasan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.